Halo, perkenalkan nama saya William Kila dengan NIM 2003-05-009, program studi ilmu komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin dari filsafat komunikasi. Pertama ada poin kebenaran dalam etika dan filsafat komunikasi. Kedua ada hakikat filsafat komunikasi, dan ketiga etika dan etika komunikasi. Saya mulai dari kebenaran terlebih dahulu. Bahwa sulit untuk mendefinisikan kebenaran. Mungkin Pak pernah menjelaskan dengan analogi orang buta dan gajah, di mana banyak interpretasi yang berbeda-beda tentang bentuk gajah tergantung apa ia rasakan. Ada yang bilang bahwa gajah itu panjang karena yang ia rasakan adalah belalai gajah. Ada yang bilang bahwa gajah itu tipis dan lebar karena yang ia rasakan adalah telinga dari gajah. Jadi memang sulit untuk mendefinisikan kebenaran. Tetapi secara epistemologi ada 2 teori yang bisa dijadikan sebagai standar sebuah kebenaran. Ada teori koherensi, di mana suatu teori pernyataan hipotesa dapat dinilai benar jika memang ia sesuai dengan teori pernyataan atau hipotesa sebelumnya. Misalnya ada teori sebelumnya yang mengatakan bahwa memukul tembok dengan tangan akan menyebabkan tangan merasakan sakit, dan ketika saya lakukan dan memang benar saya merasakan sakit, ya artinya teori atau pendapat tersebut ya memang benar. Atau ada teori pragmatis, bahwa sebuah pendapat dinilai benar jika memiliki kegunaan praktis bagi kehidupan manusia. Misalnya kalau saya bilang ke depan tolong pakai sandal karena banyak piling di sana dan kaki bisa luka, dan jika ia melakukannya dan kakinya tidak terluka karena memakai sandal, artinya pendapat tersebut memiliki kegunaan dan dinilai benar karena memiliki kegunaan praktis bagi kehidupan manusia. Itu soal kebenaran. Saya ingin masuk lagi ke dalam ranah komunikasi. Ada yang namanya dikotomi kebenaran dalam komunikasi, bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini dengan kecepatan yang gila-gilaan saat ini, akhirnya menciptakan juga pola komunikasi yang sama, yang cepat, yang instan dan padat. Dan hal tersebut akhirnya menciptakan suatu kondisi di mana masyarakat atau manusia selalu merasa bahwa kok kurang, atau selalu merasa bahwa ketinggalan zaman karena kecepatan yang tidak bisa diimbangi tadi. Dan realitas komunikasi yang terjadi akhirnya menciptakan sebuah kesulitan untuk membedakan antara kebenaran dan kepalsuan, di mana saat ini kepalsuan dapat dicitrakan sebagai sebuah kebenaran yang dapat kita percaya dengan jadi tidak ada lagi batasan antara, atau tidak ada lagi perbedaan yang jelas antara sebuah kebohongan dan sebuah kebenaran dan sebuah kepalsuan. Sebuah kepalsuan yang dibuat dengan teknik image yang cerdik bisa menjadi sebuah kebenaran yang meyakinkan. Dan itulah realitas komunikasi saat ini, bahwa dikotomi kebenaran dalam komunikasi itu kontras terjadi. Oke, soal hakikat filsafat komunikasi. Komunikasi sering kali dilihat dalam 2 perspektif besar. Pertama, perspektif psikologi dan mekanistik. Dalam perspektif atau sudut pandang psikologi, komunikasi sering kali dilihat sebagai aktivitas psikologi yang selalu berhubungan dengan komunikator, isi pesan, dan efek dan sebagainya. Begitu pula dengan sudut pandang mekanistik yang selalu melihat mekanik atau cara dari seorang komunikator
menyampaikan pesan yang seringkali bersifat situasional dan konseptual. Tapi kan sebenarnya ilmu komunikasi tidak sesederhana itu. Ilmu komunikasi kan kompleks karena dia selalu berhubungan dengan studi ilmu yang lain. Oleh karena itu, filsafat komunikasi berusaha untuk mengkaji setiap aspek komunikasi yang ada dengan menggunakan pendekatan dan metode filsafat untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dasar, yang lebih utuh dan sistematis seputar komunikasi. Mungkin aspek-aspeknya bisa tampilkan dalam PPT. Oleh karena itu, jika kita melihat tokoh atau pemikiran dari para tokoh filsafat komunikasi, misalnya kita lihat pemikiran dari Stephen Littlejohn, di mana ia melihat komunikasi dengan matriks tingkah laku sumber pesan dan tingkah laku penerima pesan. Kan merupakan satu sudut pandang yang berbeda jika kita bandingkan dengan dari komunikasi lainnya yang berasal dari sudut pandang psikologi atau yang teori yang muncul dari sudut pandang mekanistik. Jadi itu mungkin sedikit hal yang agak berbeda dari filsafat komunikasi. Oke, yang terakhir tentang etika dan etika komunikasi. Etika dalam filsafat kan masuk ke dalam filsafat moral. Etika selalu melihat tentang tindakan manusia. Etika melihat bagaimana manusia berperilaku dan bertindak, sekaligus juga menyoroti kewajiban dari manusia itu sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya agar manusia akhirnya sampai pada satu kesadaran moral, baik aspek moral dari luar atau dari dalam diri, sehingga ia mencapai kesadaran moral yang memang otonom dari dirinya sendiri. Itu soal etika. Itu masuk ke dalam etika komunikasi. Etika komunikasi akhirnya berusaha untuk mengelaborasi semua standar etis, baik standar etis komunikator dan standar etis komunikan, dan akhirnya tercipta 7 perspektif tentang etika komunikasi. Pertama ada perspektif politik. Singkat saja karena kita terbatas waktu. Dalam perspektif politik, etika berusaha untuk menumbuhkan sikap adil dengan memilih atas dasar kebebasan, pengutamaan motivasi, dan menanamkan penghargaan atas perbedaan. Kedua, dalam sudut pandang atau perspektif sifat manusia, bahwa tindakan manusia berasal dari rasional atau akal sehat. Jadi, dan manusia juga harus dengan bebas memilih untuk melakukan tindakan yang manusia lakukan dengan dasar rasionalitas. Lalu perspektif dialogis atau komunikasi dua arah. Jadi partisipasi komunikasi ditandai oleh adanya keterbukaan, kejujuran, dan sebagainya. Perspektif situasional, etika memperhatikan peran dan fungsi komunikator, standar khalayak, derajat kesadaran, tingkat urgensi pelaksanaan komunikator, tujuan, nilai, dan sebagainya. Lalu perspektif religius, ini kitab suci dilandaskan sebagai standar etika dalam komunikasi. Dan keenam ada perspektif utilitarian. Komunikasi dapat dilihat dari adanya kegunaan, kesenangan, dan kegembiraan. Lalu yang terakhir ada perspektif komunikasi yang legal. Jadi
etika yang dilandasi pada komunikasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dianggap perilaku yang etis. Ini masuk dalam perspektif legal. Mungkin itu saja dari saya mengenai 3 poin utama yang saya ambil dari filsafat komunikasi tentang kebenaran, hakikat filsafat komunikasi, dan etika komunikasi. Mohon maaf jika ada salah kata dan sebagainya. Terima kasih.